Yang mau saya sampaikan ini ada 3. Yang pertama tentang sifat Nabi yang zohir. Yang kedua tentang sifat Nabi yang tidak zohir, yang batin. Yang ketiga pelajaran yang bisa kita ambil dari Syekh Zawawi Izam. Sebelum saya teruskan, kira-kira kalau saya sampaikan yang 3 ini bisa didengar dengan baik atau tidak? Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Mana mau ingat? Yang pertama adalah sifat Nabi yang zohir, yang nampak, yang kelihatan. Nabi ketika beliau sedang sholat, mohon maaf, ini adik-adik di belakang jadi makmum ya misal ya. Dalam hadis disebut waktu Nabi sedang sholat, Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata sahabat yang ada di belakang? Ra'aina bayadha haddihi, kami melihat putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Nampak? Apa yang nampak? Jangan bilang hitam. Nabi itu pipinya putih. Hadis yang lain, Nabi ketika sedang khutbah, lengan baju Nabi itu tak ada kancingnya. Lengannya model jubah yang besar, kalau diangkat tangan begini turun sampai ke pangkal ketiak. Datang seorang laki-laki Arab Badui di pintu. Apa kata laki-laki itu? Halakatil amwal, hancur kebun kami karena hujan lama tak turun. Binatang ternak kami sudah mati karena tak hujan. Berdoalah ya Rasulullah. Nabi SAW langsung mengangkat tangannya. Apa kata Nabi? Aghithna, 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 turunkan hujan ya Allah. Sahabat yang di bawah menengok. Apa kata sahabat? Kami melihat bayadha ibtaihi, putih ketiak Nabi. Jadi Nabi itu putih pipinya, putih ketiaknya. Orang zaman sekarang tak usah disebutkan, nanti tersinggung. Perempuan zaman sekarang pakai skincare, pakai pemutih, muka putih, leher hitam. Saya berani ngomong gini karena nggak ada jamaah perempuan. Ada jamaah perempuan? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan tak sampai suara ini ke belakang. Nabi SAW kenapa barang dagangannya itu laku, habis? Yang punya barang dagangan Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin, yang membawakannya Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa laku? Karena yang menjualnya itu menarik. Ini etika bisnis sekarang. Kenapa orang lebih mau belanja ke sini daripada ke sini? Karena kalau belanja ke sini belum masuk sudah disapa, silakan masuk Bapak. Ada kartu langganannya. Ini uangnya mau didonasikan ya. Belanja ke sini belum apa? Mau beli apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisiknya menarik, secara zahirnya. Berikutnya yang kedua adalah secara batin, sifat yang tak nampak pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di Madinah itu ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraisyah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Ketika Nabi lewat, orang Islam mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah. Orang Islam kalau mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau bahasa kampung saya, peace be upon you, oh prophet of my God. Rupanya kalau kita selalu makan cuko ini lancar bahasa Inggris. Tapi orang Yahudi kalau jumpa sama Nabi, apa kata mereka?
assalamu alaika. Bedanya tipis saja. Assalamu alaika, keselamatan untukmu, selamat engkau. Assalamu alaika, matilah kau. Assalamu alaika, matilah kau. Mendengar ucapan itu, kebetulan Nabi jalan dengan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah langsung menjawab, waalaikumsalam wal la'nah, kamu mati dan kamu dilaknat Allah. Kata Nabi, rifqan mahlan ya Aisyah, jangan kasar, bersikap lembut wahai Aisyah. Mereka mengejekmu ya Rasulullah, kenapa kau tidak balas? Kata Nabi, aku sudah balas. Aku tidak dengar. Apa balasannya? Aku membalas. Bagaimana bunyinya? Wa'alaika. Wa'alaika itu artinya apa? Kamu juga. Nabi tidak mau keluar kotor dari lidahnya. Jadi saya kalau diejek orang, mati kau somat, kamu juga. Setan kau somat, kamu juga. Kenapa kita mesti mengotori lisan kita? Kalau pembenci-pembencimu mengejekmu, kalau pembencimu selalu memburukkanmu, itu karena dia melihat ada kelebihan pada dirimu. Karena kalau dia menceritakan dirinya, tidak menarik bagi orang lain. Begitu guys. Mudah-mudahan kedua sifat ini, kalaupun tak dapat satu, yang satu lagi bisa dapat. Sifat zahir, sifat batin. Sifat batin bisa didapat, bisa diamalkan atau tidak? Bisa. Tinggal bilang kamu juga. Tapi sifat yang zahir tadi agak payah sedikit. Sifat yang zahir, minum jus bengkoang 3 drum takkan putih kita. Apa perlu kita operasi plastik untuk buat mancung hidung? Kenapa saat ini saya sampaikan dua sifat, sifat zahir dan sifat batin? Kalau tak dapat sifat zahir, jangan sampai tinggal sifat batin. Para habaib, zuriat Rasulullah, mengalir darah Rasulullah dalam badan mereka. Mereka sudah jelas zahirnya, tinggal nambah batinnya. Kita sudahlah zahir tak dapat, batin melayang. Apalagi yang mau kita bawa untuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca kitab Syama'il Muhammadiyah tentang sifat-sifat Nabi, cocokkanlah dengan badan kita. Dari mulai mata tak sama, telinga tak sama, hidung bainas sama'i was sumur, warna kulit tak sama, bainal kutub utara wal kutub selatan. Tapi ada yang insya Allah kita bisa agak-agak menyamainya. Itu adalah sifat batin. 10.000 pasukan yang dia bawa, naik kuda, naik unta, baju besi, tombak, masuk ke kota Makkah tahun 8 Hijrah. Apa kata panglima perang Sa'ad bin Ubadah? Hadza yaumul malhamah. Ini balas dendam, ini balas dendam, kita balas dendam. Nabi panggil itu Sa'ad bin Ubadah. Ta'al ya Sa'ad. Sa'ad, sini sekejap. Ada apa ya Rasulullah? Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih. Jangan katakan hari balas dendam. Ini hari berkasih sayang. Ketika Nabi berdarah kakinya sampai ke Taif, bukan disambut dengan tola'al badru alaina. Sampai di Taif bukan disambut dengan marhaban ya nurul aini. Dilempar pakai batu, kayu, kena kakinya, berdarah. Datang malaikat, ya Muhammad, kalau menetes darah kakimu itu ke Taif, rata Taif itu dengan tanah. Nabi menyapu darahnya, takut dia menetes ke bawah. Kalau saya lah dapat tawaran macam itu, ya Abdus Somad, kalau menetes darah kakimu, mati semua haters pembencimu, langsung kupijakkan ke tanah. Kalau tak dapat sifat zahirnya, maka berusahalah mendapatkan sifat batinnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk mendapatkan sifat batinnya, insya Allah.
ma la yudraku kulluh, la yudraku julluh, yang tidak bisa dapat semua, la yudraku julluh, jangan tinggalkan semua. Doakan supaya yang ceramah ini, yang ngomong ini bisa memaafkan orang lain, bisa melembutkan hati, insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi dia udah melempar saya pakai batu Pak Ustadz, lempar dia pakai setangkai bunga, asal jangan bunga yang ini. Dilemparnya saya pakai batu Pak Ustadz, lempar 2 tangkai. Sudah 3 kali saya dilemparnya Pak Ustadz, lempar juga pakai bunga, tapi untuk yang ketiga kali ini yakinkan potnya ikut sekalian. Setuju? Berarti belum bisa memaafkan. Hati-hati Ustaz Somad ini ceramah banyak jebakan Batman-nya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mestinya yang mengantarkan air ini tadi adalah Pak Ratu Dewa, karena kita mau buat konten. Tapi beliau tak suka yang begitu-begitu. Kalau dia suka konten, dia buat. Dia tak mau yang begitu-begitu. Diajak Ustadz Ali untuk ziarah, dia sudah ziarah sebelum ke kantor KPU tengah malam, tidak ngajak wartawan, besti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi janji saya 3. Yang pertama sifat zahir, yang kedua sifat batin, yang ketiga apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Syekh Zawawi Izam. Yang pertama, Syekh Zawawi Izam belajar Al-Qur'an. Jangan sampai ceramah berapi-api, menggelegar mimbar, tapi begitu disuruh jadi imam, ijazah. Ada za, ada wa, ada za, ada ja, ada fa, ada sa, ada so, ada sya. Jangan mentang-mentang penceramah semua pakai sya. Wassalatu wassalam, assalamualaikum. Bahasa Arab tak sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu salah-salah sedikit hurufnya orang paham, tak salah maknanya. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Saya suka Ustaz Somad. Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali adalah ngaji. Saya mau ngetes ini, mana anak-anak yang bisa dites bacaan Al-Fatihah. Masya Allah. Kenapa yang Ustaz tarik Ananda nih? Karena dia yang nengok saya. Yang yang lain menunduk semua. Siapa namanya, nak? Zikri Abdillah. Hah? Zikri Abdillah. Zikri Abdillah. Macam nama anak saya. Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Masya Allah, Zikri Abdillah. Kelas berapa udah? Kelas 5. Kelas 5. Oh, baca Al-Fatihah pelan-pelan. Tarik nafas dulu. Nah, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya pakai tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. A-nya agak dalam ke leher. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagunya tak usah pala ikut macam itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu. Iyanya pakai tasydid. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Shad. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Zalnya tipis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal alaihim. Tak apa-apa. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi. Botnya tebal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap kali ibadillah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai hari kiamat, pahala al-fatihahnya mengalir ke saya. Diajarkannya ke istrinya, diajarkannya ke anaknya, diajarkannya muridnya, jadi ulama besar dia. Dia ambil foto tadi. Anda kalian ambil foto, cetak sebesar pintu, letakkan di ruang tamu, supaya setiap tamu yang datang 30 tahun akan datang tamu ke rumah ibadillah Abdillah, orang bertanya, itu gambar abang? Iya. Dengan siapa? Almarhum Abdul Somad. Mengalir pahalanya untuk saya. Dari bunyi aminnya macam tak setuju gitu. Amin ya Rabbal. Syekh Zawawi Izam yang pertama Al-Fatihah, tahsin Al-Quran. Banyak orang ngapal Quran tapi tak paham Quran, tidak belajar nahu, tidak belajar sorof. Beliau belajar nahu dari kitab yang kecil, Matan Al-Ajurrumiyah, Kawakib Durriyah, naik Al-Imriti, naik Alfiyah Ibnu Malik, naik Syarah Alfiyah. Sekarang banyak ustadz Latin yang tidak membaca kitab. Jangan tersinggung, jangan marah dengan cakap saya ini. Karena kalau kita tidak bisa bahasa Arab, Al-Quran itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Sahih Bukhari pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Kitab fikih pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Orang kalau tidak tahu nahu, pas salah jadi imam bingung. Inna anzalnahu fi lailatul Lailatul. Tapi kalau dia tahu nahu, inna anzalnahu fi lailati, sampai mati tetap lailati. Kenapa? Karena ada huruf jar, maka lailati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Dalam kitab nahu beliau. Lalu kemudian kitab fikihnya, dari yang paling kecil Matan Takrib, Fathul Qarib, naik ke I'anah. Beliau fikihnya sampai ke Qalyubi wa Umairah. Induknya, umdahnya dalam kitab mazhab Syafi'i. Tafsirnya, akidahnya, tasawufnya yang sangat mendalam. Tapi walaupun dia belajar tasawuf, walaupun belajar tarikat, walaupun belajar syariat, walaupun belajar ma'rifat, dia tetap melaksanakan syariat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tidak meninggalkan syariat? Karena tasawuf yang dia baca adalah kitab Ihya Ulumiddin. Akidah kita Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fikih kita
mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawuf kita Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Inilah benteng Ahlus Sunnah wal. Siap menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah di Palembang, siap menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah di Sumatera Selatan, siap menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Takbir. Saya takbir ini sebetulnya ngetes ini jamaah ini masih bangun atau udah tidur. Maka saya takbir tadi itu saya dengar, kalau dengar dari takbirnya kayaknya tahan sejam lagi ini. Soalnya di beberapa tempat pas saya pancing takbir, Allahu Akbar. Nah, kalau jamaah udah gitu takbirnya maksudnya itu terserahlah Pak Ustaz, mau lanjut pulang nggak apa-apa. Pulang pun sekarang nggak ada gunanya, parkir payah juga keluar kata dia kan. Jangan lupa adik-adikku semua, anak-anakku semua, belajar Al-Quran dulu, pokok pangkalnya Quran dulu. Setelah itu belajar nahwu, belajar sorof. Mana anak-anak SMP, anak SMA yang bangga belajar bahasa Inggris? Kami hebat belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu perubahan katanya cuma 5 guys. Go, going, gone, gas, when, cuma 5. Tapi sorof, kailani sorofnya. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtuna, zahabtu, zahabna. Itu baru fi'il madi, past tense. Sedangkan hubungan kita adalah mudhari, sekarang dan sampai akan datang. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Belum lagi taslif mati mudhari, dhahaba, yadhabu, dhahaban, zahibun, madhubun, idhab, la tadhab, madhabun, madhabun, midhabun. Makanya kalau ada anak yang kurang-kurang pintar, yang nakal-nakal, dimasukkan ke pesantren, 2 gondangnya. Kalau tak gilo, mati. Cari anakmu yang paling pintar, cari anakmu yang paling cerdas, cari anakmu yang paling hebat, masukkan dia ke pesantren. Dia yang akan mengangkat harkat, derajat, martabat. Akan lahir Syekh Zawawi Izam, generasi milenial, generasi zaman akhir zaman insyaallah. Allahu Akbar. Kenapa semangat betul Ustaz Somad malam ini? Padahal saya batuk ini. Batuk saya ini. Apalagi saya tengok tadi sudah jam 11. Saya malam ini tidak mau berteriak-teriak. Saya mau malam ini tausiah saya yang terakhir. Jadi kalau gitu Ustaz mati. Besok pagi saya pulang. Ini tausiah yang terakhir. Saya pikir di tausiah terakhir nanti saya akan ngomong slow-slow aja. Marilah kita mengenang para ulama, kita pelajari kitab-kitab mereka, kita selalu bersabar. Tapi rupanya kalau sudah ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa-doa orang soleh, orang-orang baik, terutama para habaib al-afadil, al-ulama, al-ajillah, lalu belajarnya kemana? Beli buku, baca sendiri, terjemahkan sendiri, pahami sendiri, nyasarnya rame-rame. Jangan sampai tak berguru. Saya bacakan nama guru-gurunya ya. Kira-kira selesainya menjelang azan subuh lah. Sayyidi Al-Habib As-Sayyid Ali Al-Kaf. Kira-kira kalau begini namanya, ini Ba'alawi atau bukan Ba'alawi? Sayyidi Al-Habib As-Sayyid Masyhur Al-Khirit, termasuk Al-Ba'alawi atau bukan Ba'alawi? Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Zain Shahab, Sayyidi Al-Habib Umar Shahab, Sayyidi Al-Habib Abdurrahman Shahab, Sayyidi Al-Habib, banyak lagi. Beliau adalah orang yang keilmuannya bersambung kepada zuriat Rasulullah, Al-Ba'alawi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian yang mengejek, mengecam, mencela para Al-Ba'alawi, kalian siap-siap berhadapan dengan murid-murid Syekh Zawawi Imran, Syekh Zawawi Izam. Betul? Allahu Akbar. Palembang, Sumatera Selatan,
para kiainya adalah didikan para alim ulama zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid terjaga, haul terpelihara, ziarah kubro tetap menyala abangku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuman baca Quran, jangan cuman ngaji nahwu sharaf tapi tidak mau mengajar. Beliau menjadi khatib 28 tahun. Kalau sudah tamat pondok, mengajilah, mengajarlah. Beliau tidak hanya mengajar di masjid, tempat-tempat mengajarnya. Coba tengok tempat-tempat mengajarnya. Di mana dia mengajar? Rumah Mamat bin Anang, rumah Abdurrahman II Ilir. Apa maknanya? Dia tidak pilih-pilih tempat. Ini kalau yang ngundang bupati datang, kalau yang ngundang gubernur datang, kalau diundang ke rumah musola enggak datang. Nah, itu kan Ustaz Somad itu. Saya sebelum sampai ke Palembang ini, saya tidak pernah nanya ke Ustadz, ke Mas Ali, Ustadz, nanti aku ceramah di tempat bupati, nanti aku ceramah di tempat gubernur, nanti aku ceramah di rumah pejabat. Saya tidak pernah tanya. Saya keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata. Ada yang sangat menarik dari buku ini. Apa dia? Sebelum meninggal beliau berpesan, yang memandikan jenazah Kiai Haji Taufik Hasnuri, yang menjadi imam Kiai Haji Ahmad Fauzi, yang membacakan talqin Kiai Haji Abdul Majid, yang memimpin doa di makam anak angkat kesayangan Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab. Sekarang saya tanya, siapa di antara jamaah yang sudah menyiapkan panitia penyelenggaraan jenazah? Sudah siap? Memangnya Ustaz Somad sudah siap? Di rumah saya, di kamar saya, di rak paling atas ada satu tas kecil. Saya bilang ke istri saya, ini kain kafanku kalau aku mati. Kainnya sudah ada siap, biar supaya jangan ceramah ingat mati, ingat mati. Rupanya orang lain yang ingat mati, kita tak ingat mati. Kainnya sudah siap, nanti kalau aku mati pakai kain ini. Tempat kuburannya sudah siap. Kalau aku mati, kuburkan aku di kaki emakku kalau kebetulan pas jadwal di Sumatera Utara. Kalau aku mati di Riau, kuburkan di depan mihrab imam masjid emakku. Masjid-masjid kalau bisa di depan masjid itu ada kuburan, karena kalau ada kuburan tak diambil salapi. Gitu cara menyelamatkan masjid, biar tak diambil salapi. Tapi kalau aku mati pas jadwal di Papua, pas jadwal ceramah di Sulawesi, jangan bawa jenazahku balik ke Riau. Kenapa? Tiket mayat mahal. Kuburkan aja aku di Papua, nggak apa-apa. Doa dari kampung sampai lebih cepat dari paket. Batu nisan sudah saya tempah. Kawan saya bagus kaligrafi. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Tolong kau buatkan kaligrafi. Untuk apa? Batu nisanku. Dibuatkannya. Teleponnya saya, Mat udah siap kata dia. Saya bilang jangan antar dulu, kau pegang aja dulu. Nanti kalau dapat kau berita aku mati baru kau antar ke rumah. Terus dia bilang, cuman kalau aku duluan mati? Kau tulis wasiat supaya anak bini kau ngantar ke rumah. Iyalah, batu nisan itu masih di rumah dia belum. Khawatir juga saya pas saya di sini diantarnya ke rumah. Begitu lengkapnya Syekh Zawawi Izam. Apa maknanya? Dunia tak pernah singgah di kepalanya, dunia tak pernah masuk di hatinya. Dunia ini hanya tempat dia lalu lalang lewat. Sementara hari panas dia berhenti di bawah kayu yang rimbun dan rindang. Setelah matahari redup, dia pun berlalu meninggalkan kita. Begitulah hendaknya kita mengambil dunia ini, insya Allah. Doakan supaya Abdul Somad jangan cuma pandai menceramahkannya, tapi juga Abdul Somad yang selalu ingat pada kematian, insya Allah. Amin ya Rabbal. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan malam ini. Mudah-mudahan
banyak kata-kata yang tak berkenan di hati para habaib, para alim, para ulama. 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala memohon maaf. Sudikah para alim, para ulama, bapak ibu memaafkan Al-Fakir Abdul Somad? Alhamdulillah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Tidak lama lagi pilkada. Pilkada ini mirip dengan pilkabe. Jangan sampai lupa, jangan sampai tak datang. Itu pesta demokrasi. Jangan berkelahi, jangan bertengkar. Kalau ada yang ngajak kelahi, balas dengan pantun. Kalau mau pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Jelas? Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Haja Rohana, nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia. Nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Haja Rohana. Niatkan untuk almarhum almarhumah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.